Apa yang dijelaskan oleh rekan kerja saya tadi, Mbak Musdalifah, sudah bisa dipahami, Bu? Sudah. Cara pasang regulator ditekan atau digoyang. Fungsi dan cara pakai silikon sudah paham ya? Oke, sekarang karena Ibu sudah paham semua, sekarang Ibu tabe kita masuk materi kedua. Sekaligus saya penutupan dan praktek pembakaran. Ibu, sebelum saya masuk materi kedua dan praktek pembakaran, saya mau tanya dulu warganya Ibu Kader. Boleh saya bertanya, Ibu? Boleh. Tapi saya minta jawab dengan jujur. Boleh ya? Dan saya minta juga Ibu Kader, warga Ibu Kader, jawabnya dengan serentak. Boleh ya? Ibu, tabe, selama bertahun-tahun Ibu menggunakan kompor dan tabung, ikut tidak Ibu anjuran pemerintah? Apa anjuran pemerintah? Tabe, pemerintah menganjurkan semua warga ketika malam hari disuruh tutup pintu dan juga jendela. Artinya begini Bu Kader, semua yang membahayakan Ibu disuruh tutup dan disuruh amankan. Begitu ya? Nah, apakah Ibu ikut anjuran pemerintah atau Pertamina yang satu ini? Tidak juga. Sebelum Ibu tidur malam atau sebelum Ibu masuk istirahat malam di kamar Ibu, apakah Ibu masuk dulu ke dapur untuk Biasa juga. Tidak. lepas regulator atau tidak? Kebanyakan tidak, Bu. Tidak Ibu? Ya. Sekali lagi Bu, sebelum Ibu tidur malam, apakah Ibu masuk dulu ke dapur Ibu untuk lepas regulator atau tidak? Tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Nanti habis. Jadi Ibu tabe, saya tanya ulang Ibu, kapan terakhir Ibu buka regulator? Ya habis. Habis gas. Jadi kalau misal Ibu 1 minggu habis ini gas tak? 1 minggu Ibu juga baru ganti. 1 bulan habis, 1 bulan juga baru. Jadi kalau malam apa aja Ibu lepas? Ibu berarti terpasang terus regulator tadi selama 24 jam. Ibu kesini ke acara saya ndak buka regulator, terpasang terus selama 24 jam. Oke, aman di rumah tak Ibu? Alhamdulillah. Saya acungi 2 jempol Ibu, karena tapi yang namanya musibah Ibu kita tidak pernah tahu. Ibu, alhamdulillah aman yang pertama karena alhamdulillah Ibu belum pernah terjadi yang namanya kebakaran. Tapi semoga tidak. Aman yang kedua karena Ibu tidak pernah mencium bau gas. Mohon maaf Ibu Kader, tapi warga tak ini melakukan satu pelanggaran. Ibu Kadernya juga mungkin deh. Ibu, begitu. Apalagi warganya. Ibu Kader, ibu-ibu yang lain, itu aturannya Ibu, tabe wajib Ibu lepas regulator setiap selesai memasak atau malam hari. Kan mungkin Ibu bertanya, Mbak Fia, kenapa kita disuruh buka regulator? Biasa Ibu dengar kebakaran Ibu? Iya. 95% Ibu penyebab kebakaran Ibu disebabkan 2. Yang pertama dari selang bocor. Yang kedua dari regulator bocor. Mungkin Ibu berpikir begini, Mbak Fia, kok harus saya buka regulator? Sedangkan di rumah ini loh, api di kompor saya sudah mati. Berarti menurut Ibu, kalau sudah mati api di kompor, aman gas. Begitu ya menurut Ibu? Ibu, menurut Ibu selama ini, kalau sudah mati api di kompor tidak ada keluar gas. Itu menurut Ibu ya? Makanya Ibu bilang aman. Makanya Ibu tidak buka regulator. Paham ya? Oke, Ibu, tapi mohon maaf. Selama ini regulator tak terpasang di dalam tabung 24 jam, mohon maaf, itu 24 jam tabe aktif kigas tak di dalam selang. Walaupun kompor Ibu tidak nyala, Ibu tabe sebenarnya kalau malam yang Ibu matikan cuma kompor, tapi bukan alirannya. Ibu yang mengeluarkan gas tabe bukan kompor, tapi regulator. Ibu seperti ini sekarang posisi kompor Ibu di rumah ya. Kompornya mati, tapi terpasang regulator. Jangan Ibu berasumsi bahwa kompor sudah mati aman gas. Saya kasih lihat gas tadi rumah. Iya, menyala kompor. Tidak, tapi gasnya keluar terus. Ada gas Ibu? Ini kalau nggak apa-apa ini, kalau gas kena percikan api, kira-kira nyambar tidak? Nyambat. Saya tidak akan bakar Ibu, karena kalau
belakang. Jantungan semua kita di sini. Silakan belakang. Ada gas sih, Bu? Ada ya? Tapi coba saya lepas. Ada gas sih, Bu? Makanya ini juga salah satunya gasnya Ibu cepat habis. Yang Ibu salahkan biasa penjual tabungnya. Yang tidak penuh. Tidak penuh. Baru 3 hari pakai habis. Ibu marah-marah sama penjual tabung. Biasanya Bu, habis dia pakai dia jual. Bukan dosa Ibu, bukan kau penjual tabung yang salah, Ibu yang salah. Kenapa? Karena Ibu pasang. Itu keluar terus walaupun kompor Ibu tidak nyala. Karena yang mengeluarkan gas bukan kompor, tapi regulator. Jadi kalau mau aman, cabut. Cabut begini saja. Iya. Kuncinya ya kita lepas. Iya. Karena kalau Ibu pasang ini tabek, itu keluar terus walaupun kompor tidak nyala. Cuman Ibu tidak dengar karena dia ditampung di dalam selang. Makanya Ibu tidak dengar. Padahal itu sebenarnya aktif. Aktif gas tak di rumah 24 jam. Ibu begini, jangan juga Ibu berpikir begini, Mbak Fia, takutnya kalau saya lepas regulator cepat habis gas. Biasa kita ditutup kantongan. Ditutup kantongan lagi, dibuka regulator, ditutup lagi. Tidak usah ditutup. Tidak usah. Ibu, kalau begini aman nih. Yang penting tidak terpasang regulator. Coba saya bakar. Aman tidak? Aman. Kenapa? Karena tidak ada gas keluar. Oh, ini yang menarik. Iya. Kalau Ibu pasang regulator keluar terus gas. Kenapa? Karena jarum regulator dengan jarum tabungnya bersentuhan. Makanya keluar gas. Jadi kalau mau aman, buka saja regulator. Itu setiap selesai masak atau malam hari. Paham ya? Kenapa? Kalau datang kita tahu pakai gas. Ibu tahu, saya kasih lihat lagi. Ibu, jangan berpikir, Mbak Fia, takutnya kalau saya lepas regulator habis gasku. Ibu, saya buka regulator, ada gas keluar. Dengar kimas sau. Coba saya bakar, aman tidak Ibu? Aman. Kenapa? Karena tidak ada gas keluar. Jadi pergi atau sudah masak, buka saja aman. Tidak usah tutup pakai kantong. Tapi kalau Ibu tidak buka regulator, saya kasih lihat. Tadi di belakang kompor sudah ya? Sekarang saya kasih lihat di depan regulator. Itu keluar terus gas. Abek. Ada gas Ibu? Bakar. Saya lepas. Ada gas Ibu? Saya bakar. Aman tidak Ibu? Aman. Kenapa? Karena tidak ada kuncinya saja lepas. Ibu tidak kunci. Tapi kalau Ibu pasang regulator, ada gas Ibu? Nah, ini gas Ibu sifatnya apa? Sifatnya udara. Kalau dia sifatnya udara, otomatis melayang. Kalau melayang Ibu kadar menempel di mana? Tabe di lantai, di dinding, di horden, di pintu. Yang kita takutnya menempel di listrik. Karena kontrak saya harus adakan praktek pembakaran supaya Ibu paham. Kalau cuma teori Ibu tidak paham. Buktinya sampai sekarang. Ibu tidak regulator. Ibu, tapi kita lanjut ya. Ibu, saya lanjut lagi ya. Oke. Mohon maaf kalau kaget jadi. Ibu, aman-aman dijatuh tak ya. Ibu, saya lanjut lagi ya. Ibu, saya kasih lagi contoh musibah kecil ketika Ibu tidak pernah lepas regulator. Saya kasih contoh, Abe. Misal selang Ibu bocor. Abe, ada tikus di rumah Ibu? Ada. Baik. Coba Ibu kalau bangun pagi silakan periksa di belakang kompor. Biasa ada tidak tulang ikan Ibu? Biasa. Ada ya? Nah, itu salah satu tikus Ibu Tabe yang datang mau gigit ini selang Ibu. Karena mungkin di antara warganya Ibu Kader Siti Mariam tidak pernah ada yang suka bersihkan selang. Betul kan Ibu? Satu kali 1 minggu. 1 tahun. Satu kali di 1 tahun. Jadi kalau selama ini, ya kalau sudah masak
apanya dibersihkan? Cuma kompor. Ibu, tapi saya mau tanya Ki, yang rawan digigit tikus apa? Selang. Yang ibu bersihkan? Kompor. Yang rawan berjamur apa? Yang ibu bersihkan? Kompor. Yang rawan bocor apa? Selang. Yang ibu bersihkan? Ibu, tapi kalau kompor tak digigit tikus tidak bocor. Tapi kalau selang yang digigit tikus, apanya tidak? Bocor atau tidak? Nanti mau lebaran, baru dicuci. Berarti selama ini tidak pernah dicuci selang. Berarti sudah bertahun-tahun. Ibu pulang dari sini, periksa selang atau begini, tidak usah jauh. Masuk ke dapur Ibu Maryam, periksa selangnya di belakang. Ada tidak putih-putih? Ada di rumah, itu namanya jamur gas. Nah itulah jamur gas Ibu yang kita takuti. Kalau ada jamur gas di selang Ibu, itu yang membuat selang Ibu tabek dia keras dulu. Bagaimana kalau dengan selangnya yang memang ada Besinya? Oke, berarti Ibu pakai besi nih. Ya, Oke Ibu, yang Potong saya sendiri. Ibu berarti besinya sampai Boleh ya. Ibu berarti Ibu pakai selang yang pakai besi nih. Ibu tabek besinya sampai di sini nih. Saya kasih. Ibu tarik ini besinya. Kan tidak sampai ke atas sini. Otomatis turun. Ibu tarik besinya menutup tabek. Dia kelihatan yang di bawah. Paham ya? Ibu tarik untuk tutupi di sini, kelihatan yang di atas. Jadi yang digigit tikus tabek yang karet atau besi. Jadi saran saya Ibu kasih keluar saja itu besinya. Karena tidak ada juga gunanya itu besinya. Ibu, itu dipakaikan besi sebagai pelengkap saja. Dia cuma aksesoris. Supaya kelihatan mahal dibelikan. Berapa Ibu belikan? Sudah saya kasih hilang saya karena bakarat. Iya, ini berkarat dikasih keluar saja. Ibu, cara bersihkannya tabek digosok pakai air hangat campur sunlight. Di luarnya saja, bukan di dalamnya. Paham ya? Di luarnya saja. Paham Ibu di? Nah, kemudian biasakan Ibu, saya mau tanya dulu. Tidak pernah memang cuci selang. Kali 1 tahun. Kalau saya enggak tahu. Padahal Ibu sebenarnya bersihkan selang itu tabek 3 kali 1 bulan, bukan 1 kali 1 Tahun tahun. saya enggak tahu kalau ibunya di sini. Mungkin 1 kali 1 tahun, tidak pernah juga kalau yang lain. Tidak di? Ibu begini, saya mau tanya dulu, kenapa Ibu tidak pernah cuci selang? Takut lagi pasangnya di? Ibu begini, supaya saya kasih solusi ya, supaya nggak usah lagi cuci selang. Saya kasih solusi. Ibu, saya tidak suruh ganti selang hari ini. Ibu besok-besok ada rezekinya Ibu, silakan ganti selang. Jangan pakai yang besi. Karena yang besi harus dibersihkan. Jangan juga, saya tidak sarankan pakai yang begini. Ini namanya 2 lapis. Yang pakai besi Ibu namanya 1 lapis. 1 lapis dan 2 lapis wajib Ibu bersihkan. Sementara kan Ibu malas cucikan selang, bersihkan selangnya. Saranku cari selang yang tidak perlu dibersihkan. Cari di pasar banyak, di toko-toko kompor banyak. Di atasnya ini 2 lapis. Di atasnya ini 4 lapis. Namanya selang 4 lapis atau selang sultan. Cari sendiri di toko-toko kompor. Ibu, ada contohnya di sini. Saya kasih lihat contoh, tapi saya tidak buat. Ya. Ibu, yang begini 4 lapis atau selang sultan. Lapisan pertama warna apa Ibu? Pink, bis biru. Warna pink, bis biru, tapi sudah ada anti jamur. 25 tahun tidak usah dicuci, tidak bakalan ditimbul jamur. Kenapa? Karena sudah ada anti jamur. Paham ya? Oke, tabe. Ibu, lapisan kedua dan ketiganya warna apa Ibu? Biru campur hijau. Nah, Ibu, kalau Ibu beli, jangan dipegang lapisan kedua dan ketiganya. Kenapa? Karena ada racun tikusnya. Kalau digigit tikus, tembus giginya tikus lapisan kedua, mati tikusnya. Jelas Ibu di? Lapisan keempat warna apa Ibu? Hitam. Baru selangnya. Enaknya Ibu pakai selang 4 lapis, pemakaiannya 25 tahun tidak usah dicuci.
Pahami Budi? Ya. Iya, jadi silakan lanjutkan malas tak. Iya. Kalau ibu pakai kan malas kita cuci selang, lanjutkan malas tak. Ya. Ini supaya ibu tidak dapat kebocoran selang. Karena kalau tidak dicuci bu itu rentan bocor. Pahami Budi? Ya. Cari sendiri bu, harganya berapa kalau saya tidak salah bu? Kalau saya tidak salah harganya jangan beli di yang lewat-lewat ibu di, tapi beli langsung di pasar. Harganya kalau saya tidak salah ibu 130 sudah dapat 2 meter. Ibu beda 20.000 dengan yang pakai besi, mending yang ini. Iya. Saya tidak jual ibu nih, tapi cuman memperkenalkan produk saja. Jadi kalau mau ke ibu kader, silakan cari sendiri di pasar banyak, di toko-toko kompor, di toko bahan bangunan banyak. Iya. Bilang ke saja selang 4 sudah dapat 2 meter, 130 panjangnya 2 meter. Kalau yang pakai besi panjangnya 1 meter. Iya. Kalau ini bu 2 meter dijual. Cari sendiri bu nih, boleh diperiksa ibu, jangan digigit. Iya silakan. Namanya selang 4 lapis. Udah, ibu tulang ikan atau sisa-sisa makanan. Nah, tidak ketemu sisa-sisa makanan. Akhirnya yang dia gigit selang ibu yang bau amis, karena itu jamur bau amis. Makanya ibu dianjurkan cuci. Takutnya jadi incaran tikus. Anggaplah ini ibu, tikus ke rumah ibu. Tikus ke rumah ibu. Gigit selang ibu kalau malam, enak-enak ibu tidur. Tikus gigit selang ibu malam. Ibu dengar tidak? Tidak bakar. Mana ibu? Saya tidak bakar. Ibu dengar tidak ibu? Tidak, karena kan sudah tidur nih. Pagi langsung nyalakan kompor. Ibu tidak periksa dulu kalau ada selang bocor. Di dapur ibu ada listrik ibu? Ada. Kontak gas dengan listrik ibu, mohon maaf, dia terkontaminasi. Kalau terjadi seperti ini bu, bagaimana cara ibu matikan? Jangan lari, jangan siram air ya, jangan juga matikan api dari kompor. Setinggi apapun apinya, jangan panik ibu. Sini. Semuanya, oke. Ibu, ketika lihat api jangan panik ya. Ibu, jangan panik ibu deh. Oke. Oke, tepuk tangan untuk ibu Maria. Oke, ibu tabir. Ibu, kalau ibu lari yang matikan nanti tak siapa. Madam. Oke, ibu tabir. Inilah maksudnya Pertamina mewajibkan kita lepas regulator karena yang kita takuti begini. Paham maksudnya ibu? Mau ibu seperti ini? Tidak. Tapi kenapa paling ibu tidak pernah buka regulator? Tidak pernah saya dengar jelas. Tidak pernah ada penjuluhan begini? Mungkin pernah tidak hadir. Oke. Ibu saya mau tanya dulu. Barusan ini Budi. Jadi karena ibu sudah tahu apa bahayanya tidak lepas regulator, mulai sebentar malam warganya ibu kader, saya bisa minta tolong kompak buka regulator. Bisa ibu? Bisa ibu? Kira-kira bisa ibu? Bisa. Sanggup? Sanggup. Sampai berapa lama sanggup tak? Karena memang sifatnya ibu-ibu ada 3 dan tidak ada obatnya, betul tidak? Betul. Yang pertama suka lupa, yang kedua yang ketiga emosian. Betul tidak? Kalau napasang regulatornya kemudian masau marah-marah. Nah, dan jujur juga ibu, pagi ibu pasang ya, malam lepas. Pagi pasang, malam lepas. Kalau setiap hari repot atau tidak ibu? Repot. Tapi aman. Artinya ibu mau aman tapi tidak mau repot. Saya kasih solusi bu. Ibu, kalau begitu ibu sama dengan saya. Mau aman tapi tidak mau repot. Pilih paling. Saya kasih solusi. Yang pertama cara aman tapi repot kayak tadi lepas, lepas. Yang kedua cara aman tidak repot. Yang mana ibu pilih? Cara aman tidak repot. Ketahuan ibu kader. Mau aman tapi tidak mau repot. Oke, ibu. Kalau mau cara aman tidak repot, saya kasih solusi. Pakaikan regulator tak, namanya pendeteksi kebocoran. Karena ada alat ibu, dia namanya pendeteksi kebocoran. Alat bantu regulator dikasih masuk di sini. Bukan jepit, tapi alat memang. Oh tidak. Kalau yang terjepit itu regulator. Yang dijepit begini, itu regulator. Tapi ini maksud saya alat.
Karena dia ada alat ibu namanya pendeteksi bocoran. Dimasukkan ke sini di dalam regulator. Dimasukkan di sini. Alat itu namanya pendeteksi bocoran. Sudah dilengkapi dengan kunci otomatis. Ketika terjadi yang seperti tadi kebakaran kayak tadi ya. Tadi kan Ibu Mariam yang buka regulator baru api mati. Nah, ketika terjadi yang seperti tadi, kemudian kalau kita sudah pakai pendeteksi tabe, bukan Ibu yang pulang cabut regulator. Bukan Ibu yang pulang matikan api kompor, tapi itu alat Ibu yang mematikan api secara otomatis, kemudian menutup aliran gasnya Ibu tanpa disentuh. Contoh begini, Ibu sementara masak, ya, baru tiba-tiba ada tetangga yang panggil ki keluar menggosip. Biasa kan Ibu begitu. 95% penyakit Ibu begitu. Akhirnya lupa masakan. Pancinya, apinya meluap. Kebetulan bocor juga selang. Api meluap ke selang tabe. Bukan Ibu yang pulang matikan kompor. Bukan Ibu yang pulang cabut regulator. Tapi itu alat Ibu yang mematikan api, kemudian menutup aliran gas. Cara kerjanya lebih cepat dari Ibu, tanpa disentuh alatnya. Mau lihat alatnya bagaimana Ibu? Oke, yang seperti ini. Namanya pendeteksi kebocoran. Sudah pernah ada yang lihat alat begini Bu? Saya penjual rumah makan. Oke, iya. Kebetulan banyak yang penjual rumah makan pakai. Oke, ini namanya pendeteksi kebocoran. Boleh saya praktekkan alat Ibu? Boleh ya? Ibu, satu alat ini alhamdulillah fungsinya ada 3. Yang pertama insya Allah dia berfungsi sebagai penghemat. Kan mau hemat gas kata Ibu? Oke. Yang kedua dia berfungsi sebagai pengaman. Jadi dia hemat dan dan yang ketiga alat ini juga Ibu kader berfungsi sebagai pengganti obat malas. Ya kan malas Ibu kader satu. Jadi lanjutkan malas tak. Oke Ibu, saya akan buktikan kata-kata saya satu persatu karena mulut saya Ibu bisa berbohong. Tapi pembuktian Ibu lihat sebentar. Ibu sebelum saya praktekkan alatnya saya kasih lihat dulu. Dari sini dulu. Ibu lihat alat ini ada lubangnya kecil atau besar? Kecil atau besar? Kecil ya, kayak lubang jarum Ibu. Tapi gas yang dia keluarkan sedikit atau banyak? Sedikit karena lubangnya kecil. Tapi yang sebelah sini kecil atau besar? Kecil. Ada apa? Gas yang dia keluarkan sedikit atau banyak? Sedikit. Berarti fungsinya sebagai penghemat karena gas yang dia keluarkan sedikit karena lubangnya kecil. Paham ya? Oke, sebelah sini yang bagus matanya. Kecil atau besar? Kecil. Kayak lubang jarum ya? Oke, gas yang dia keluarkan sedikit atau banyak? Sedikit. Ibu, ini lubang luarnya fungsinya sebagai penghemat. Tapi lubang gas yang dia keluarkan sedikit atau banyak? Sedikit. Oke, kita buktikan dulu penghematnya, ya. Kita buktikan dulu alat ini sebagai penghemat. Ibu, anggaplah ini regulator tak di rumah. Karena dia regulator merek apapun masuk. Mau yang dijepit, mau yang diputar di atas semua masuk karena dia ada lubang di sini. Ibu simulasi sedikit. Ibu, regulator Ibu di rumah ini ya. Keluar terus gas ya. Oke, saya tutup pakai pendeteksi. Jadi yang kita tutup. Ada gas keluar? Dengar suara gas? Cium bau gas? Tidak ada gas keluar. Oke, perhatikan cara pakainya. Kemudian saya praktek. Ibu, anggaplah ini regulator Ibu. Masukkan alat pendeteksinya ke dalam. Di dalam regulator sampai rapat. Paham ya? Oke, sampai rapat. Sudah Ibu masukkan sampai rapat, KB. Pakaikan di sini cincin 1. Ini cincin Ibu nih? Oke, cincin. Kemudian di sini lagi 1. Tambahkan di sini 1. Jadi sudah berapa cincin? 2. Kemudian KB, anggaplah ini selangnya Ibu di rumah yang tidak pernah Ibu cuci. Ibu yang bilang ya. Sambungkan alat pendeteksinya ke dalam selang. Ibu sambung. Sudah Ibu sambungkan, tambahkan lagi di sini cincin 1. Jadi sudah berapa cincin? 3. Biasa juga ada di sini, Bu. Jadi sudah 4. 1, 2, 3, 4. Sudah kita pasang cincin 4 tadi. Masukkan regulator ke dalam tabung. Ibu, diajarkan tadi oleh Mbak Musdalifah cara pasang regulator ditekan atau digoyang. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian Ibu kun. Oke, Ibu tadi lihat alat ini ada lubangnya kecil. Sekarang saya mau tanya, karena Ibu lihat alat ini ada lubangnya kecil, tapi gas yang dia keluarkan Ibu sedikit atau banyak? Sedikit, karena lubangnya kecil. Ibu, sedikit gas keluar ya. Kira-kira ini api di kompor nyalanya besar atau kecil? Besar.
Harusnya kalau secara logika sedikit nyalanya kecil ya, karena gasnya juga keluar sedikit. Tapi kita lihat, kita lihat besar atau kecil? Besar. Tidak berubah api di kompor. Dia tidak berpengaruh api di kompor. Apinya tetap sama, nyalanya tetap sama, sedangkan gas yang dia keluarkan sedikit. Walaupun ibu pakai kompor 2 mata, apalagi yang 1000 mata. Nyalanya tetap sama, tetapi gas yang dia keluarkan sedikit karena lubangnya kecil. Seandainya lubangnya besar, banyak gas keluar. Tapi karena ini lubangnya kecil, gasnya juga keluar sedikit sekali. Kalau sedikit gas keluar, kalau secara logika otomatis juga api di kompor kecil. Tapi ini sama ibu, tidak berpengaruh api di kompor. Paham ya? Oke. Satu kata-kata saya sudah buktikan bahwa sebagai penghemat. Ibu, kompor nyala ya, gas keluar. Beda kalau ibu matikan kompor, saya matikan ya. Oke, tidak ada gas keluar. Kemana gasnya? Ditarik masuk secara otomatis. Artinya ibu, alat ini berpatokan sama kompor. Kompor ibu nyalakan, gas keluar. Paham ibu? Kompor ibu matikan, gasnya ditarik masuk ke dalam tabung. Yang tarik siapa? Alatnya. Mau lihat ibu? Oke. Masih ingat tadi sebelum saya pakai alat pendeteksi ini? Saya cabut selang, ada gas keluar. Oke, sekarang ibu saya cabut selang. Regulator saya pasang ya. Oke, kita cabut. Ada gas keluar. Dengar suara gas? Cium bau gas? Kemana gasnya? Ditarik masuk secara otomatis. Jadi walaupun pergi tinggalkan rumah, aman. Nanti enggak dicabut nih lagi. Nanti dia keluar gas. Kalau ibu nyalakan kompor, itu pun gas yang dia keluarkan ibu sedikit. Paham ibu? Oke, satu kata-kata saya sudah buktikan bahwa sebagai penghemat, ya jangan kejar hematnya ya, karena uang gampang dicari. Kejar amannya, bukan kejar malasnya. Ya, kejar amannya. Oke, tapi ibu, kita buktikan pembuktian kedua ya, pengaman. Oke, aman rumah datang. Oke, ibu, kompor nyala ibu. Contoh, ibu kader lagi masak. Lagi enak-enak ibu kader masak, ada musibah. Apa musibahnya? Bocor selang. Ibu, kalau sementara masa ibu kader di dapur, baru tiba-tiba bocor selang atau terlepas, itu bahaya atau tidak? Bisa menyebabkan kebakaran. Oke, ibu kader, minta tolong bocorkan selang saya sementara api. Oke, ibu, sebelum ibu kader bocorkan selang, kita buat dulu kesepakatan. Kalau ibu kader bocorkan selang, otomatis ada gas keluar nih. Kan kompor nyala, berarti ada gas keluar. Kalau ibu kader bocorkan selang, otomatis apinya menyambar ke selang. Yang dikena duluan pertama siapa ibu? Bukan kader. Mohon maaf ibu, mau tidak mau kita harus jelaskan ibu kader. Tapi kalau terbukti alat saya aman ibu, ibu kader bocorkan selang, api di kompor mati, tepuk tangan yang serentak untuk ibu kader. Sepakat ibu? Sepakat. Oke, ibu kader masih cewek nih ibu kader. Masih ada pesan-pesan terakhir. Oke, ibu, api di kompor nyala atau tidak ibu? Nyala ya? Ada ibu coba. Sini. Nggak usah takut, sama kita deh. Api di kompor mati atau tidak? Selang bocor atau tidak? Bocor. Saya matikan kompor atau tidak? Tidak. Saya cabut regulator atau tidak? Tidak. Yang matikan api siapa? Ibu kader atau pendeteksi? Tepuk tangannya mana? Aman tidak ibu? Aman. Oke, perhatikan ibu. Bocor selang ini? Ada gas keluar? Dengar suara gas? Cium bau gas? Tidak ada. Saya cabut regulator ini? Tidak. Tidak. Yang matikan api siapa? Pendeteksi. Ibu masih ingat kita sebelum saya pakai alat pendeteksi ini, saya bocorkan selang. Tadi ada gas keluar. Saya pancing, nyalanya besar. Sekarang ibu, selang bocor ibu. Tidak ada karena gasnya lari masuk, dikunci. Ibu mau nyalakan kompor, ibu selang bocor nih. Misal ibu tidak tahu bilang ada bocor selang, nyalakan di kompor. Nyala ibu. Coba saya pancing, siapa tahu dipancing nyala. Nyala tidak akan nyala. Kenapa? Karena gasnya ditarik masuk, kemudian dikunci. Jadi bagaimana caranya Mbak Fia? Buang dulu bocornya. Karena kalau ada bocor ibu, alatnya mendeteksi, tidak akan keluar gas. Tidak mau kasih keluar gas ibu kalau ada bocor. Oke ibu, campur selangku. Oke ibu,
tadi sebelum saya pakai alat pendeteksi Bu, Ya. saya cabut selang di, Ya. ada gas keluar. Sekarang ada gas keluar. Ada. Dengar suara gas, Ada. cium bau gas. Kemana gasnya? Masuk. Masuk ke dalam tabung, dikunci. Oke, Ibu sudah tidak ada bocor ya? Ya. Kita sambung. Oke, kita sambung. Kira-kira Ibu, kompor sudah bisa dinyalakan atau tidak? Kira-kira kompor sudah bisa dinyalakan atau tidak? Sudah bisa ya, karena sudah tidak ada bocor. Oke, sudah aman. Nyala Ibu? Tidak. Jangan emosi. Ya. Bukan berarti kompor Ibu yang rusak. Ya. Bukan juga gas tak yang habis. Ya. Bukan juga alatnya yang rusak. Ibu simulasi sedikit. Tadi Ibu lihat selang ada bocor di. Ya. Kalau ada bocor berarti ada bahaya. Ya. Itulah hebatnya alat ini. Walaupun Ibu sudah buang bocornya, Ibu mau nyalakan kompor, minta maaf, tidak bisa menyalakan kontak. Kenapa? Karena gas tak terkunci otomatis. Ya. Walaupun sudah dibuang bocornya, gas tak masih tetap terkunci otomatis. Jadi bagaimana caranya Mbak Fia? Kalau Ibu mau masak, Ya. kemudian mau dikasih keluar gas, buka kunci otomatisnya. Karena kalau Ibu tidak buka kunci otomatisnya, sampai lebaran nyalakan kompor, tidak nyala. Kenapa? Karena gas tak terkunci otomatis. Jadi bagaimana caranya Mbak Fia? Ada kode ini. Ada paspornya. Apa paspornya? Tabe. Assalamualaikum. Bangun, bangun, bangun. Kemudian Ibu nyala. Mama. Tapi kalau di rumah jangan bilang bangun-bangun. Nanti bilang bangun-bangun. Ditepuk saya. Kalau kita bilang bangun-bangun, Ibu suami tak itu curiga. Sampai dibangunkan di dapur ya. Ditepuk 3 kali, alat otomatisnya berfungsi. Aman tidak Ibu? Aman tidak Ibu? Oke, satu lagi Bu. Kemudian praktek selesai. Ibu Mariam tadi sudah. Sekarang pembuktian kedua. Ibu, pembuktian aman kedua. Kompor nyala ya? Ya. Di dalam gas, di dalam selang ada gas keluar. Ya. Cabut lagi selang sini. Ibu Mariam tadi sudah. Sekarang gini. Saya tidak mau saya rekayasa sendiri ya. Karena takutnya dibilang saya rekayasa. Jadi saya suruh Ibu. Abe, ada gas keluar. Cium bau gas. Dengar suara gas. Keluar. Ditarik nih masuk secara. Jangan pergi dulu. Ibu, kompor saya belum matikan ya. Ibu dengar dulu. Apakah ada suara gas di kompor atau tidak? Kita lihat. Ada suara gas di kompor. Coba saya nyalakan Dik. Nyala Ibu. Diapakan lagi Ibu? Coba dulu kasih bangun. Coba dinyalakan. Aman tidak? Aman. Pakai tapi satu kali lagi Bu ya. Kemudian praktek selesai. Ibu, api di kompor nyala Ibu. Kalau saya bakar tabung bahaya tidak? Bahaya. Tapi insya Allah aman karena kita sudah pakai pengaman. Oke, saya bakar kompor ya. Tapi saya bakar tabung. Oke. Kemudian saya bakar, saya lepas. Oke, Ibu, kalau saya lepas selang di depan alat kira-kira kan Ibu tadi lihat ada lubangnya. Kira-kira ada tidak gas keluar lewat lubang itu? Hah? Tidak ada. Harusnya ada karena ada lubang. Oke, Ibu kompornya saya bakar. Saya lepas di atas. Ada gas keluar Ibu? Tidak ada. Padahal Ibu secara logika alat ini ada lubang. Oke, kita tes. Saya bakar. Kalaupun ada nyalanya kayak begini. Karena dia apa Ibu? Sisa-sisa gas yang ditarik masuk. Ada? Tidak ada. Padahal secara logika alat ini ada lubang. Tapi kalau Ibu tidak pakai pendeteksi, saya lepas. Ada gas Ibu? Saya tutup pakai pendeteksi. Ibu pergi tinggalkan rumah dalam keadaan begini aman. Tidak ada keluar gas. Walaupun ada lubang. Ada suara gas? Tidak ada. Dia sudah di dalam gasnya. Sudah dikunci. Tapi kalau Ibu lepas. Ada gas keluar Ibu? Boros juga bahaya. Saya minta tepuk tangan untuk semua. Sekarang Ibu saya mau tanya, menurut Ibu apakah alat yang saya perhatikan tadi Ibu terbukti aman atau tidak? Aman. Menurut Ibu alat ini penting atau tidak? Butuh atau tidak? Butuh. Kalau saya buang alat ini keluar ada yang ambil tidak? Ada. Ada Ibu? Ada. Mau alat ini? Mau. Beli, dikira gratis. Mungkin ada yang bertanya, Mbak Fia belinya di mana dan harganya berapa?